Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Meskipun kita dalam keadaan pembelajaran daring, kita harus tetap semangat dan percaya diri dalam hal belajar dan mengerjakan tugas. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dan menyiapkan buku pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai pelajaran IPS. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai materi interaksi antar ruang. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa, ayo? Minggu lalu kita sudah belajar mengenai definisi ruang dan karakteristik ruang. Ada yang ingat apa itu ruang? Ruang adalah tempat atau wadah yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Kali ini kita akan belajar mengenai interaksinya, interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kamu mampu menjelaskan interaksi antar ruang. Yang kedua, kamu mampu memberi contoh bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Sedangkan yang ketiga, yaitu kamu mampu menunjukkan bentuk-bentuk interaksi antar ruang di sekitar tempat tinggalmu. Oke, langsung saja simak tayangan berikut. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai definisi ruang dan perbedaan karakteristik antar ruang. Jadi, kali ini kita akan membahas materi lanjutannya, yaitu mengenai interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang ini dapat berupa 3 hal. Yang pertama yaitu pergerakan orang. Yang kedua yaitu pergerakan barang. Dan yang ketiga yaitu pergerakan informasi. Interaksi dalam bentuk pergerakan orang disebut mobilitas penduduk. Sedangkan interaksi dalam bentuk pergerakan barang disebut transportasi. Dan yang terakhir, interaksi dalam bentuk pergerakan informasi disebut komunikasi. Jadi, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara ruang yang satu dengan ruang yang lain, baik itu dalam pergerakan orang, barang, maupun informasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perbedaan karakteristik antar ruang akan menyebabkan adanya interaksi antar ruang dengan ruang yang lainnya, sehingga setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi hidup. Oleh sebab itu, interaksi antar ruang dapat terjadi dalam beberapa kondisi, seperti yang pertama yaitu saling melengkapi atau complementarity or regional complementarity. Yang kedua yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga yaitu kemudahan transfer atau transferability. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kondisi saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contohnya, bisa kamu lihat pada gambar tersebut, ada wilayah A dan ada wilayah B. Wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A artinya memiliki kelebihan sayuran, dan wilayah B memiliki kelebihan atau surplus ikan. Jika wilayah A membutuhkan ikan dan wilayah B membutuhkan sayuran, maka wilayah A akan melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Oke, kita langsung yang kedua, yaitu kesempatan antara. Kesempatan antara ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Oke, akan kita kasih contoh. Nah, bisa kamu lihat pada gambar tersebut. Wilayah A
merupakan penghasil sayuran, wilayah B merupakan penghasil ikan, dan wilayah C merupakan wilayah penghasil ikan. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun diketahui ternyata ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Nah, karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan wilayah B menjadi melemah. Sampai sini sudah paham ya? Dan yang ketiga yaitu kemudahan transfer atau transferability. Pengangkatan orang maupun barang juga memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh. Jika biaya terlalu tinggi, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer ini sangat bergantung kepada infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Jalan yang rusak, banjir, atau sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya akan lebih mahal. Oke, kita langsung kasih contoh. Bisa kamu lihat pada gambar tersebut, wilayah A merupakan wilayah penghasil sayuran, wilayah B merupakan wilayah penghasil ikan, dan wilayah C merupakan wilayah penghasil ikan. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah C karena jaraknya lebih dekat. Namun, karena jalan menuju wilayah C mengalami kerusakan atau misalnya juga banjir, maka wilayah A beralih ke wilayah B karena infrastrukturnya lebih baik seperti jalannya bagus. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan wilayah C menjadi melemah. Baiklah anak-anak Ustadz, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga kalian mengerti. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Nah, setelah melihat video yang sudah ditayangkan tadi, apakah anak Ustadz semuanya sudah mengerti? Jika belum, silahkan putar ulang kembali video ini. Kemudian jangan lupa mengerjakan tugas yang sedang Ustadz siapkan dan dikumpul paling lama 2 hari ke depan. Sekian untuk hari ini, sampai bertemu di minggu depan. Dan ya, di rumah tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.